time, we've no control. Cause nobody does it like you. I like the way that you move. That's why I never go through with leaving you. Everybody Baik teman-teman, tugas kita udah jelas. Kita harus menjelaskan ketentuan undang-undang tentang pendidikan Pancasila dan fenomena sosial yang menunjukkan pentingnya mata kuliah ini. Siapa yang mau mulai? Boleh, kita mulai dari undang-undang dulu ya. Aku juga udah rangkum beberapa. Oke, jadi yang pertama ada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012. Itu tentang pendidikan tinggi. Di situ dijelaskan pada pasal 2 bahwa pendidikan tinggi itu berdasarkan Undang-Undang 1945, Pancasila, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Berarti landasannya sudah jelas ya, Pancasila itu bukan sekedar mata kuliah, tapi dasar seluruh pendidikan tinggi. Betul, lalu pasal 35 ayat 3 juga bilang bahwa kurikulum pendidikan tinggi itu wajib memuat mata kuliah agama, Pancasila, kewarganegaraan, dan bahasa Indonesia. Jadi kita nggak bisa bilang, ih kenapa sih harus belajar Pancasila lagi? Karena itu wajib, sudah ada di undang-undang. Dan masih ada undang-undang lain yang mendukung seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang pengolahan sumber daya nasional untuk pertanahan negara. Tapi yang keduanya lebih rinci, isinya tentang pendidikan Pancasila, kesadaran berbangsa dan bernegara, kesetiaan kepada NKRI, dan kemampuan awal bela negara. Undang-undang menunjukkan bahwa Pancasila itu penting untuk membentuk karakter kebangsaan. Jangan lupa Perpres 87 tahun 2017 tentang penguatan pendidikan karakter atau PPK. Pasal 2-nya menyebut pembentukan karakter yang beriman, bertakwa, jujur, mandiri, demokrasi, dan bertanggung jawab. Semua nilai itu juga ada di dalam Pancasila. Seperti itu. Tapi ada juga loh Impres Nomor 12 Tahun 2022 tentang gerakan pengamanan nilai-nilai Pancasila. Pemerintah memerintahkan lembaga negara dan kampus untuk menanamkan nilai Pancasila. Masuk ke pertanyaan kedua ya, tentang fenomena sosial yang menunjukkan urgensi pendidikan Pancasila. Aku dulu deh, fenomena pertama itu ada meningkatnya intoleransi dan polarisasi sosial di media sosial. Banyak juga ujaran kebencian, diskriminasi, bahkan politik identitas. Iya, mahasiswa juga gampang provokasi berita palsu sama narasi kebencian. Jadi kalau misalnya kita belajar Pancasila, kita diajarin kesatuan, kita diajarin cara menghargai kebencian juga. Fenomena kedua adalah menurunnya pemahaman ideologi negara di generasi muda. Banyak yang hanya tahu Pancasila sebagai hafalan, bukan cara hidup. Pada mata kuliah Pancasila itu bisa membantu memahami mahasiswa, memahami makna dan relevansi nilai Pancasila untuk kehidupan saat ini. Nah, makanya Pancasila penting untuk memiliki literasi krisis dan sikap modern. Itu lalu ada juga krisis etika akademik, mulai dari plagiarisme, kecurangan ujian, bullying, hingga kekerasan seksual. Pendidikan Pancasila juga penting untuk mengajarin etika, tanggung jawab sama nilai kemanusiaan, terutama di sekolah-sekolah dunia. Belum lagi tantangan globalisasi dan individualisme yang bikin sebagian mahasiswa hanya fokus pada diri sendiri. Pancasila itu menyeimbangkan hak individu dan kepentingan bersama. Padahal Pancasila itu mengajarkan gotong royong dan kepedulian loh. Jadi kesimpulannya, undang-undang sudah jelas mewajibkan pendidikan Pancasila dan fenomena sosial sekarang menunjukkan bahwa Pancasila bukan hanya penting, tapi sangat dibutuhkan. Setuju, tanpa Pancasila kita bisa kehilangan arah dan moral menghadapi tentang tantangannya. Setidaknya sebagai mahasiswa kita tidak hanya belajar teori, tapi juga menerapkan nilai Pancasila dalam kehidupan di kampus. Dan yang paling penting itu jangan cuma dihafal, tapi diterapkan. Setuju. Setuju. Oke,